Kami lihat dari 4.340 Kapolsek, 67% ini underperformance. Kenapa underperformance? Hampir 50% Kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG. Kemudian Kapolres, dari 440 Kapolres yang sudah kami lakukan assessment, 36 Kapolres kami itu underperformance. Ini catatan bagi kami. Kami harus melakukan perbaikan. Demikian juga Reskrim. Dari 47 di Reskrim yang sudah kami lakukan, 15 underperformance. Nah, perubahan-perubahannya harus segera kami lakukan. Ya, kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi meritokrasi, pendidikan, dan sebagainya. Kami laporkan bahwa hal-hal yang sudah kami lakukan terkait dengan masalah perubahan-perubahan dari hasil riset, kemudian dari hasil asesmen, dari hasil Dumas, ini Bapak Kapolri langsung memerintahkan kepada kami untuk lakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Perbaikan di bidang rekrutmen ini bagian yang penting. Garbage in, garbage out. Kalau misalnya direkrut dengan baik, dididik dengan baik, maka akan menghasilkan anggota-anggotanya polisi yang baik. Pola-pola ini sudah dilakukan oleh asisten SDM dengan kita juga menggandeng pihak eksternal untuk langsung terlibat, langsung mengontrol bagaimana proses rekrutmen ini berjalan dengan baik. Rekrutmen juga kami juga inklusif kami melakukan rekrutmen terhadap disabilitas, ini juga mendapat penghargaan. Kemudian peningkatan untuk kapasitas, kami juga melakukan peningkatan untuk program LPDP. LPDP yang sebelumnya hanya untuk perwira Polri, LPDP di tahun 2025 ini Bapak Kapolri minta kami untuk diperluas. Jadi mulai Bintara, ASN, Perwira, Pamen juga diberikan kesempatan yang sama untuk LPDP dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Di bidang meritokrasi juga assessment center merupakan pintu gerbang right man, the right job. Ini merupakan catatan kami untuk melakukan perbaikan untuk promosi jabatan-jabatan tertentu semuanya harus melalui assessment center. Peningkatan kualitas output rekrutmen ini bagian penting seperti tadi kami sampaikan, garbage in, garbage out. Ini adalah suatu fondasi. Apabila kita merekrut dengan baik, maka 10, 20, 30 tahun ke depan wajah polisi pasti akan baik. Tapi ketika rekrutmen gagal, maka wajah polisi 10, 20, 30 tahun yang akan datang pasti akan gagal. Oleh karena Bapak Kapolri sudah menekankan kepada kami, tidak ada lagi untuk Akpol adalah kuota-kuota khusus, semuanya adalah kuota reguler. Dan ini kita lakukan dan hasilnya, alhamdulillah kita bisa melihat semua. Dari tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, nilai memuaskan itu naik dari 1% menjadi 44,7%. Baik menjadi dari 97% ini mengalami juga peningkatan volumenya dan juga hal-hal yang lain. Artinya bahwa proses rekrutmen ini juga sudah berjalan dengan sangat baik. Kami laporkan bahwa Polri juga concern di bawah pemimpinan Bapak Kapolri, kita fokus juga tentang kesetaraan gender. Ya, kami memiliki, memang mohon maaf Bapak pimpinan Komisi 3, saat ini kita ada 6,3% untuk Polwan, tapi dengan arahan Bapak Kapolri memerintahkan peningkatan jumlah rekrutmen Polwan setiap tahunnya. Diharapkan rasio Polwan sampai dengan 5 tahun ke depan kita bisa di angka 30% dari jumlah Polki. Demikian juga pengaruh utama gender. Banyak kebijakan-kebijakan sudah diambil oleh Bapak Kapolri, baik untuk pengisian jabatan-jabatan strategis untuk Polwan, maupun bagaimana Bapak Kapolri mengutamakan keberpihakan kepada Polwan dalam setiap kegiatan. Alhamdulillah tahun 2026 yang akan datang kita mendapat kepercayaan untuk melaksanakan konferensi Polwan sedunia. Penguatan di bidang struktur, di bawah pimpinan Bapak Kapolri, concern untuk peningkatan tentang pembentukan TPA BPPO, terima kasih juga ini support dari Komisi 3, kita bisa mewujudkan itu. Kemudian perubahan Pusinafis menjadi pusat identifikasi, kemudian penguatan Kortas Tipikor, Tipikor menjadi Kortas Tipikor yang kita fokus pada penegakan hukum dan recovery aset. Kemudian juga kami melihat bahwa pembentukan Polda Papua, Papua Barat Daya ini sudah kami bentuk, dan atas perintah Bapak Kapolri kita sudah melakukan perekrutan khusus untuk orang asli Papua. Sebanyak 2.265 medani sudah ditempatkan semuanya di Polda Papua, dan juga tahun ini juga komitmen Bapak Kapolri tetap akan mengutamakan orang asli Papua untuk direkrut dan ditempatkan di Polda Papua. Dan Polda Papua juga memiliki spesifikasi selain sudah direkrut, dididik di beberapa Polda di luar Papua, dan dia dikasih kesempatan untuk mengikuti mail open atau magang di Polda-Polda yang ada di Jawa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.